Kunyit, atau yang sering dijuluki rempah emas, sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Warnanya yang kuning cerah tidak hanya mempercantik masakan, aromanya yang khas juga membangkitkan selera. Sejak zaman nenek moyang, kunyit telah digunakan dalam berbagai tradisi, mulai dari bumbu dapur pewarna alami ramuan jamu tradisional. Keberadaannya begitu mengakar dalam budaya, menjadi simbol kesehatan dan kekayaan alam Indonesia. Kita sering melihatnya dalam hidangan seperti nasi kuning soto gulai. Namun, di balik penggunaannya yang luas, tersimpan potensi besar yang perlu kita pahami lebih dalam. Manfaat kunyit bagi kesehatan memang sudah tidak diragukan lagi. Senyawa aktif utamanya, kurkumin, adalah bintang di balik semua khasiat itu. Kurkumin dikenal sebagai antioksidan yang sangat kuat. Ia mampu melawan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas adalah molekul jahat yang dapat merusak sel dan memicu berbagai penyakit kronis. Selain itu, kurkumin juga memiliki sifat anti-inflamasi yang luar biasa. Ia membantu meredakan peradangan, nyeri sendi penyakit jantung. Inilah mengapa kunyit sering disebut sebagai obat alami yang mujarab. Lebih jauh lagi, kunyit juga berperan dalam menjaga kesehatan otak. Beberapa penelitian menunjukkan kurkumin dapat meningkatkan kadar Brain Neurotrophic Factor atau BDNF. Makanan atau suplemen pertama yang perlu diwaspadai adalah yang memiliki efek pengencer darah. Ini mencakup obat-obatan resep seperti warfarin aspirin, namun juga mencakup bahan alami lain yang memiliki sifat serupa. Contohnya adalah bawang putih dalam jumlah besar, ginkgo biloba ginseng. Kunyit sendiri secara alami memiliki sifat antikoagulan. Artinya, kunyit dapat membantu mencegah pembekuan darah. Jika dikonsumsi sendiri dalam dosis wajar, ini bisa menjadi manfaat. Terutama bagi mereka yang berisiko mengalami penyumbatan pembuluh darah. Namun, masalah muncul ketika efek ini digandakan. Ketika kunyit dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah, efeknya akan menjadi berlipat ganda. Bayangkan dua kekuatan yang bekerja untuk tujuan yang sama, namun tanpa kendali. Darah menjadi terlalu encer. Kemampuan tubuh untuk membekukan darah saat terjadi luka menjadi sangat terganggu. Ini meningkatkan risiko pendarahan yang serius dan sulit dihentikan. Luka kecil yang biasanya hanya butuh beberapa menit untuk berhenti berdarah, bisa menjadi masalah besar. Pendarahan internal yang tidak terlihat dari luar bahkan menjadi ancaman yang lebih berbahaya lagi. Alasan ilmiah di balik interaksi ini terletak pada mekanisme kerja kunyit. Kurkumin dalam kunyit menghambat agregasi trombosit. Trombosit adalah sel darah yang bertanggung jawab untuk membentuk gumpalan dan menghentikan pendarahan. Oleh karena itu, bagi siapapun yang sedang menjalani terapi pengencer darah, konsultasi dengan dokter adalah sebuah keharusan. Jangan pernah menambahkan suplemen kunyit dosis tinggi ke dalam rutinitas harian Anda tanpa persetujuan medis. Kategori kedua yang memerlukan perhatian khusus adalah obat-obatan untuk diabetes. Penderita diabetes seringkali mengonsumsi obat seperti metformin atau insulin. Tujuan utama obat-obatan ini adalah untuk menurunkan kadar gula darah yang tinggi. Di sisi lain, kunyit juga dikenal memiliki efek serupa. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Ia juga dapat menurunkan produksi glukosa di hati. Ini menjadikan kunyit sebagai suplemen yang potensial bagi penderita pradiabetes atau diabetes tipe 2, jika digunakan dengan benar dan terpisah. Namun, bahaya muncul ketika kunyit dikonsumsi bersamaan dengan obat diabetes. Efek penurunan gula darah dari kunyit akan ditambahkan di atas efek obat yang sudah bekerja. Kombinasi ini dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah yang terlalu drastis. Kondisi ini dikenal sebagai hipoglikemia. Pusing, gemetar, keringat dingin, kebingungan, detak jantung yang cepat. Jika tidak segera ditangani, hipoglikemia berat dapat menyebabkan kejang kehilangan kesadaran, bahkan koma. Mekanisme di balik interaksi ini cukup jelas. Obat diabetes mungkin bekerja dengan cara merangsang pankreas untuk memproduksi lebih banyak insulin. Ketika kedua mekanisme ini aktif secara bersamaan dengan kekuatan penuh, kadar gula darah bisa anjlok di bawah level normal. Bagi penderita diabetes yang tertarik mengonsumsi kunyit, komunikasi dengan dokter atau ahli gizi adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Atau mereka mungkin akan menyarankan untuk memantau kadar gula darah Anda lebih sering. Namun, mengonsumsi suplemen kunyit dalam dosis tinggi tanpa pengawasan medis adalah tindakan yang sangat berisiko. Peringatan ketiga ditujukan bagi mereka yang rutin mengonsumsi obat untuk masalah asam lambung. Obat-obatan seperti antasida proton pump inhibitors,
contoh, omeprazole, bekerja dengan cara menetralkan atau mengurangi produksi asam lambung. Tujuannya, meredakan mulas nyeri ulu hati. Banyak orang berpikir, kunyit antiinflamasi pasti membantu lambung, tapi dalam dosis tinggi, kunyit bisa merangsang produksi asam lambung. Itu berlawanan dengan tujuan obat asam lambung. Jika Anda minum obat penekan asam lalu konsumsi banyak kunyit, terjadi perang di lambung. Ilustrasikan, asam meningkat, obat kehilangan efektivitas. Efektivitas obat bisa turun drastis atau hilang. Akibatnya, gejala bisa kembali, kadang lebih parah. Hindari suplemen kunyit dosis tinggi minuman jamu kunyit pekat. Bumbu dalam masakan biasanya aman. Berikan jeda beberapa jam antara obat dan kunyit. Amati reaksi tubuh Anda. Section 5, Fakta Cepat. Apa kata sains tentang kunyit? Mari kita lihat beberapa fakta cepat yang didukung oleh data dan penelitian. Pertama, senyawa aktif kurkumin dalam kunyit sebenarnya sulit diserap oleh tubuh. Tingkat bioavailabilitasnya rendah. Salah satunya adalah dengan mengonsumsinya bersama lada hitam. Senyawa piperin dalam lada hitam terbukti dapat meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Tidak ada dosis standar yang ditetapkan secara universal untuk kunyit. Namun, banyak penelitian menggunakan ekstrak kunyit dengan dosis antara 500 hingga 2000 mg per hari. Sebagai perbandingan, 1 sendok teh bubuk kunyit hanya mengandung sekitar 200 mg kurkumin. Secara umum, kunyit dianggap aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di banyak negara, termasuk FDA di Amerika Serikat. Statusnya adalah Generally Recognized as Safe atau GRAS ketika digunakan sebagai bumbu makanan. Efek samping yang paling umum dilaporkan adalah mual, diare, atau sakit perut. Saat ini, ada ribuan studi yang meneliti peran kurkumin dalam pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit. Mulai dari, kita perlu menunggu bukti yang lebih kuat sebelum menganggap kunyit sebagai obat penyembuh segala penyakit. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, penting untuk mendengar pandangan dari para ahli di bidang medis. Dokter secara konsisten mengingatkan publik tentang pentingnya kehati-hatian. Ahli farmasi secara konsisten mengingatkan publik tentang pentingnya kehati-hatian. Dr. Asep, seorang farmakolog klinis, sering menekankan dalam seminarnya, bahan alami bukan berarti bebas dari efek samping atau interaksi. Kunyit adalah senyawa bioaktif yang kuat. Ia bekerja di dalam tubuh layaknya obat. Oleh karena itu, ia juga berpotensi berinteraksi dengan obat lain. Pandangan ini benar-benar menggarisbawahi bahwa kita harus memperlakukan suplemen herbal dengan tingkat kewaspadaan yang sama seperti kita memperlakukan obat resep. Seringkali, pasien tidak memberitahu dokter mereka tentang suplemen herbal yang mereka konsumsi. Mereka menganggapnya tidak relevan, padahal informasi ini sangat krusial. Seorang dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Budi, berbagi pengalamannya. Saya pernah menangani pasien diabetes yang kadar gula darahnya terus-menerus anjlok tanpa sebab yang jelas. Setelah digali lebih dalam, barulah ia mengaku rutin minum ramuan kunyit pekat setiap pagi. Kasus seperti ini menunjukkan betapa berbahayanya kurangnya transparansi antara pasien dan dokter. Ahli gizi juga memberikan perspektif yang berharga, di mana mereka lebih fokus pada penggunaan kunyit dalam konteks diet seimbang. Jadikan kunyit sebagai bagian dari pola makan sehat Anda, bukan sebagai jalan pintas, saran seorang ahli gizi ternama, Ibu Retno. Gunakan sebagai bumbu untuk memperkaya rasa dan nutrisi masakan Anda. Kombinasikan dengan sayuran protein tanpa lemak biji-bijian utuh. Pendekatan holistik ini jauh lebih aman dan berkelanjutan daripada hanya mengandalkan suplemen dosis tinggi. Pada akhirnya, konsensus di kalangan komunitas medis cukup jelas. Mereka adalah sumber informasi yang paling dapat diandalkan untuk menilai apakah suplemen tersebut aman dan sesuai untuk kondisi spesifik Anda. Setelah memahami apa yang harus dihindari, mari kita fokus pada cara memaksimalkan manfaat kunyit dengan aman. Cara terbaik dan paling tradisional adalah dengan menggunakannya sebagai bumbu dalam masakan sehari-hari. Menambahkan 1 atau 2 sendok teh bubuk kunyit, tumisan sayur, kari, sup. Saat menanak nasi, cara ini memberikan dosis kurkumin yang relatif rendah namun konsisten. Untuk meningkatkan penyerapan kurkumin, jangan lupakan lada hitam. Piperin dalam lada hitam meningkatkan bioavailabilitas kurkumin. Jadi, tambahkan sedikit sejumput lada hitam saat memasak. Kombinasi ini dikenal dalam Ayurveda selama berabad-abad. Kurkumin juga larut dalam lemak. Konsumsi kunyit dengan sumber lemak sehat membantu penyerapan. Minyak kelapa, minyak zaitun, alpukat. Salah satu cara populer, membuat golden milk atau susu kunyit.
Minuman ini dibuat dengan susu sapi, susu nabati, bubuk kunyit, sedikit lada hitam, jahe, kayu manis, madu. Minuman ini lezat dan menenangkan. Mengonsumsinya di malam hari dapat meredakan peradangan dan meningkatkan kualitas tidur. Jika menggunakan suplemen, pilih produk berkualitas dari produsen terpercaya. Lakukan semuanya hanya setelah berkonsultasi dan mendapat lampu hijau dari dokter, terutama jika ada kondisi kesehatan sebelumnya. Banyak cerita positif datang dari mereka yang telah merasakan manfaat kunyit. Ibu Siti, seorang pensiunan berusia 65 tahun, berbagi kisahnya. Dulu, lutut saya sering terasa kaku dan nyeri setiap pagi. Maklum faktor usia. Anak saya menyarankan untuk rutin minum air rebusan kunyit jahe setiap hari. Awalnya saya ragu, tapi setelah sebulan rutin, saya merasa ada perubahan. Nyerinya berkurang, dan saya bisa lebih leluasa bergerak saat sholat subuh. Ada pula kisah dari seorang atlet muda, Bima, yang menggunakan kunyit untuk mempercepat pemulihan. Sebagai pelari maraton, peradangan otot setelah latihan berat itu sudah biasa. Pelatih saya menyarankan untuk menambahkan kunyit lada hitam ke dalam smoothie protein saya. Saya merasa proses pemulihan otot saya menjadi lebih cepat. Pegal-pegalnya tidak separah dulu. Namun, ada juga cerita yang menjadi pengingat akan pentingnya kehati-hatian. Bapak Herman, seorang penderita GERD kronis, mencoba mengonsumsi suplemen kunyit dosis tinggi setelah membaca artikel online tentang manfaatnya. Saya pikir ini alami, pasti aman. Saya minum kapsul kunyit setiap pagi saat perut kosong. Bukannya membaik, asam lambung saya malah semakin menjadi-jadi. Ulu hati terasa panas dan perih sepanjang hari. Pengalaman Bapak Herman ini adalah bukti nyata dari efek samping yang telah kita bahas. Kisah-kisah ini, baik yang positif maupun negatif, memberikan pelajaran yang berharga. Kunyit bukanlah ramuan ajaib yang cocok untuk semua orang dalam segala situasi. Efeknya sangat individual, tergantung pada kondisi tubuh, dosis cara konsumsi, dan tentu saja selalu mendahulukan nasihat medis profesional di atas segalanya. Sebagai penutup, mari kita rangkum kembali poin-poin penting. Kunyit, sang rempah emas, adalah anugerah alam yang kaya manfaat. Kita mengidentifikasi 3 kombinasi berisiko. Pertama, jangan mencampur kunyit dosis tinggi dengan obat pengencer darah. Kedua, hati-hati jika bersamaan dengan obat diabetes. Ketiga, bagi penderita masalah lambung, kunyit dosis tinggi bersama obat asam lambung bisa memperparah gejala. Pertama, utamakan kunyit dalam bentuk alami sebagai bumbu. Kedua, jika ingin menambah manfaat, kombinasikan dengan lada hitam. Ketiga, punya kondisi medis atau obat resep, konsultasi dengan dokter wajib sebelum suplemen. Transparansi dengan tenaga kesehatan adalah kunci keselamatan. Pengetahuan adalah kekuatan. Hargai warisan nenek moyang ini dengan cara yang berolah dan nikmati rempah emas ini dengan pemahaman, bukan ketakutan. Kesehatan sejati datang dari harmoni, pengetahuan kebiasaan yang baik, kebijaksanaan. Edspetus Semlingdes sampaikan.